Langit Jakarta sore itu tampak muram, awan menggantung rendah seakan menahan hujan deras yang siap mengguyur kapan saja. Hiruk-pikuk kota masih ramai meski waktu sudah menjelang malam. Orang-orang bergegas pulang dari kantor, sebagian lagi terjebak macet, dan sisanya menunggu transportasi umum dengan wajah lelah. Di sebuah halte Transjakarta, seorang pemuda bernama Arga duduk sendirian. Usianya baru menginjak 27 tahun, namun wajahnya tampak lebih tua dari umur sebenarnya. Bukan karena keriput atau uban, melainkan karena lelah hidup. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup sederhana, bahkan seringkali harus menahan lapar demi menghemat uang. Kini, ia bekerja sebagai karyawan sebuah toko buku kecil di daerah Matraman. Hidupnya sebenarnya berjalan biasa-biasa saja, sampai sore itu, sesuatu mengubah jalan takdirnya. Saat sedang menatap jalanan yang macet, pandangannya tertumbuk pada seorang wanita muda yang sedang berlari kecil menyeberang jalan. Wanita itu tampak panik, rambutnya yang tergerai sebahu dibiarkan berantakan, matanya sembab, wajahnya pucat. Dalam pelukan tangannya, ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, yang tampak lemah dan mengenakan selang oksigen portabel kecil di hidungnya. Wanita itu hampir jatuh tersandung trotoar. Beruntung Arga sigap menahan tubuhnya. Mbak, hati-hati, ujar Arga spontan. Wanita itu menatap Arga sekilas, matanya basah. Tolong bantu saya harus segera ke rumah sakit. Anak saya, suaranya tercekat. Arga langsung berdiri, meraih lengan wanita itu. Ayo, kita cari taksi atau ojek online. Rumah sakit mana? Rumah sakit Cipto Mangunkusumo, jawab wanita itu dengan suara parau. Tanpa berpikir panjang, Arga segera memanggil taksi online. Butuh waktu sekitar 15 menit hingga mobil datang, dan sepanjang waktu itu, Arga ikut membantu menenangkan anak laki-laki yang terengah-engah. Namamu siapa, Dik? Tanya Arga lembut. Anak itu berusaha tersenyum tipis meski wajahnya pucat pasi. Rafa. Arga mengelus rambut bocah itu, berusaha menyalurkan ketenangan. Hatinya terasa nyeri melihat kondisi Rafa yang begitu lemah. Mobil datang. Mereka bertiga segera masuk. Perjalanan ke RSCM penuh ketegangan. Wanita itu memeluk anaknya erat-erat sambil terus menangis. Sementara Arga hanya bisa duduk kaku, merasa iba namun tak tahu harus melakukan apa. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung menuju IGD. Rafa segera dibawa masuk dengan kursi roda, sementara sang ibu berlari di belakangnya. Arga ikut terbawa masuk, meski sempat dicegah oleh perawat. Aku bukan keluarganya, tapi tadi aku bantu mereka, jelas Arga cepat. Perawat akhirnya membiarkannya masuk ke ruang tunggu. Di sana, ia duduk bersama sang ibu. Wanita itu menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Tuhan, jangan ambil Rafa. Dia satu-satunya yang aku punya. Arga terdiam. Ia ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak tahu apa yang pantas. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruang IGD. Keluarga pasien Rafael. Wanita itu berdiri cepat. Saya, Dok. Dokter menatapnya dengan raut serius. Kondisi anak ibu kritis. Dia menderita gagal ginjal stadium akhir. Jika tidak segera dilakukan transplantasi ginjal, nyawanya terancam. Wanita itu hampir pingsan mendengar penjelasan itu. Arga refleks menopang tubuhnya. Apakah ada keluarga yang bisa jadi donor? Tanya dokter. Wanita itu menggeleng sambil menangis. Saya tidak cocok, Dok. Saya sudah pernah dites. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Dokter hanya bisa menghela napas panjang. Kalau begitu, kita harus mencari donor lain secepatnya. Kalau tidak, ia tidak melanjutkan kalimatnya, namun semua orang paham maksudnya. Arga menelan ludah. Kata-kata dokter itu menusuk hatinya. Ia menatap Rafa yang kini terbaring lemah di balik kaca ruang IGD. Bocah itu tampak tak berdaya, matanya terpejam, wajahnya pucat, namun sesekali tubuhnya bergerak kecil, berusaha melawan rasa sakit. Hati Arga bergetar. Tanpa tahu alasan jelas, ia merasakan dorongan kuat dalam dirinya. Dok,
Suara Arga tiba-tiba keluar. Dokter menoleh. Ya, saya bisa jadi donor. Wanita itu langsung menoleh dengan mata terbelalak. Apa? Mas? Arga menghela napas dalam-dalam. Saya bukan siapa-siapa. Saya baru kenal mereka beberapa menit lalu. Tapi kalau memang darah dan ginjal saya cocok, izinkan saya menolong. Wanita itu menangis makin kencang. Tapi, kenapa? Kamu bahkan tidak kenal kami. Arga tersenyum tipis, meski matanya ikut berkaca. Mungkin memang begini jalan Tuhan. Kalau saya bisa menolong, kenapa tidak? Keheningan menyelimuti ruangan itu sejenak. Dokter menatap Arga dengan tatapan penuh keraguan sekaligus harapan. Kalau benar kamu serius, kita harus lakukan serangkaian tes dulu. Tidak semua orang bisa jadi donor. Apakah kamu siap? Arga mengangguk mantap. Saya siap, dok. Dan dari situlah, sebuah kisah besar dimulai. Suasana ruang tunggu rumah sakit malam itu terasa menyesakkan. Lampu neon putih menyala terang, tapi bukannya memberi kenyamanan, malah membuat suasana semakin dingin. Bau antiseptik yang menusuk hidung bercampur dengan rasa cemas yang menggantung di udara. Arga duduk di kursi plastik keras, menatap kosong ke arah lorong IGD. Sejak tadi ia terus memikirkan keputusan yang baru saja ia ucapkan. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa sempat ia pikirkan secara matang. Apa aku gila? Aku bahkan baru bertemu mereka, gumamnya dalam hati. Namun, setiap kali keraguannya muncul, bayangan wajah pucat Rafa terbaring di ranjang rumah sakit kembali hadir. Bocah itu begitu lemah, seolah hidupnya hanya tergantung pada benang tipis. Bayangan itu menyingkirkan segala keraguannya. Di sampingnya, wanita yang tadi ia bantu, yang akhirnya memperkenalkan diri sebagai Maya, ibu dari Rafa, duduk dengan mata sembab. Sesekali ia melirik Arga dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran antara terima kasih, bingung, dan tidak percaya. Mas Arga? Suara Maya lirih memecah keheningan. Arga menoleh pelan. Iya, Bu? Maya menunduk, suaranya bergetar. Kenapa? Kenapa Mas mau melakukan ini? Kamu bahkan tidak kenal siapa aku, siapa anakku. Tidak masuk akal. Arga menarik napas panjang. Ia sendiri bingung harus menjawab apa. Saya juga tidak tahu. Tapi waktu lihat Rafa tadi, entah kenapa hati saya bilang saya harus bantu. Saya cuma punya badan ini, dan kalau salah satu ginjal saya bisa bikin dia tetap hidup, kenapa tidak? Maya terisak lagi, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Tuhan, orang baik masih ada ternyata. Tak lama kemudian, seorang dokter kembali menghampiri mereka. Kali ini dengan beberapa lembar formulir di tangan. Mas Arga, benar Anda ingin menjalani tes kecocokan sebagai donor? Arga berdiri. Iya, Dok. Baik. Ada beberapa prosedur yang harus dijalani. Pertama, tes darah untuk kecocokan golongan darah dan jaringan. Kedua, pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kalau semua cocok dan Anda dinyatakan sehat, barulah bisa dilakukan transplantasi. Tapi ingat, proses ini punya risiko. Anda harus benar-benar yakin. Arga mengangguk mantap. Saya yakin, Dok. Dokter menyerahkan formulir. Isi data ini dulu, lalu ikut saya ke laboratorium. Arga menerima formulir itu dan mulai menuliskan data dirinya. Saat pena menyentuh kertas, sejenak ia tersenyum pahit. Alamat, kos kecil di Jakarta Timur. Pekerjaan, pegawai toko buku. Status, lajang. Hidupnya begitu sederhana. Bahkan bisa dibilang tidak punya apa-apa. Namun kali ini, justru tubuhnya sendiri yang mungkin menjadi sesuatu paling berharga bagi orang lain. Di ruang laboratorium, perawat mengambil darah Arga. Jarum suntik menusuk kulitnya, tapi ia tidak mengeluh sedikit pun. Setelah itu ia diminta menunggu hasil tes awal. Sambil menunggu, pikirannya melayang jauh. Ia teringat masa kecilnya. Seorang anak yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan, tanpa tahu siapa orang tuanya. Sejak kecil ia terbiasa berbagi dengan sesama anak panti,
meski sama-sama kekurangan. Mungkin itu sebabnya ia merasa begitu tersentuh saat melihat Rafa, anak kecil yang juga harus berjuang sendirian melawan sakit. Kalau aku dulu punya orang tua, pasti mereka juga rela melakukan apa saja biar aku bisa tetap hidup, pikirnya. 2 jam kemudian, hasil tes awal keluar. Dokter kembali menemui Arga dengan wajah serius. "Mas Arga, saya punya kabar," katanya. Arga menelan ludah. "Bagaimana, Dok?" "Golongan darah Anda cocok dengan Rafa. Dari hasil awal, kemungkinan besar jaringan ginjal juga cocok. Tapi tentu saja, masih ada tes lanjutan untuk memastikan." Arga menghela napas lega. Sebuah harapan muncul. Sementara itu, Maya yang mendengar kabar itu langsung menangis lagi, kali ini dengan ekspresi bahagia bercampur syukur. Ia menggenggam tangan Arga erat-erat. "Mas, kalau benar-benar cocok, kamu penyelamat anakku." Arga hanya bisa tersenyum canggung. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Arga dipersilakan pulang sementara, tapi ia memilih tetap di rumah sakit. Ia merasa tidak tega meninggalkan Maya yang terus menunggu di kursi lorong depan ruang rawat intensif Rafa. "Mas, kamu pulang saja. Besok masih harus kerja, kan?" kata Maya lirih. Arga menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Saya bisa izin besok. Lagi pula, saya tidak punya siapa-siapa di rumah. Lebih baik di sini." Maya menatapnya lama, kemudian menunduk. "Kamu benar-benar orang baik." Arga tersenyum samar. "Saya cuma orang biasa, Bu." Hening kembali menyelimuti. Hanya suara mesin infus dan langkah perawat yang sesekali lewat. Keesokan paginya, Arga menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan. Tes kesehatan menyeluruh, USG ginjal, fungsi hati, paru-paru, dan jantung. Semua dilakukan untuk memastikan bahwa ia benar-benar sehat dan bisa menjadi donor. Prosesnya melelahkan. Dari satu ruang ke ruang lain, ia diperiksa tanpa henti. Namun ia menjalani semua itu dengan sabar. Saat hasil sementara keluar, dokter tersenyum. "Mas Arga, sejauh ini kondisi tubuh Anda sangat baik. Kalau hasil akhir nanti tetap konsisten, Anda bisa jadi donor. Kemungkinan operasi bisa dilakukan dalam beberapa hari ke depan." Arga tersenyum lega. Di luar ruang pemeriksaan, Maya menunggu dengan wajah penuh harap. Begitu melihat Arga keluar, ia langsung berdiri. "Bagaimana, Mas?" Arga mengangguk pelan. "Sejauh ini bagus, Bu. Tinggal tunggu hasil akhir." Mata Maya kembali berkaca-kaca. Ia mendekat dan menggenggam tangan Arga erat-erat. "Saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan kamu, Mas. Bahkan aku merasa tidak pantas menerima pengorbanan sebesar ini." Arga menatapnya dalam-dalam. "Bu, jangan bilang begitu. Kalau Rafa bisa sembuh, itu sudah cukup bagi saya." Air mata Maya jatuh. Ia memeluk Arga singkat, hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat dada Arga terasa sesak. Ada rasa hangat yang aneh menyelinap ke dalam hatinya. Hari demi hari berlalu. Arga tetap tinggal di rumah sakit, mendampingi Maya dan Rafa. Perlahan, ia mulai merasa dekat dengan bocah itu. Rafa, meski lemah, masih bisa berbicara dengan suara lirih. Ia tampak ceria setiap kali Arga datang menjenguk ke ruangannya. "Om Arga," suara Rafa pelan suatu sore. "Iya, Nak? Kenapa Om mau kasih ginjal buat Rafa? Rafa kan bukan siapa-siapa." Pertanyaan itu menusuk hati Arga. Ia tersenyum, berusaha menahan emosi. Karena Rafa anak yang kuat. Dan orang kuat pantas untuk tetap hidup. Rafa tersenyum tipis, matanya berbinar. "Rafa janji kalau sembuh nanti, Rafa mau jadi orang baik kayak Om." Arga hampir menitikkan air mata mendengar itu. Ia mengusap kepala bocah itu lembut. "Itu janji, ya." Dari balik pintu, Maya diam-diam menyaksikan percakapan itu. Hatinya terasa hangat sekaligus nyeri. Ia melihat bagaimana Arga, seorang asing yang baru dikenalnya, kini menjadi harapan hidup anaknya. Namun, di balik semua itu, tidak semua orang setuju dengan keputusan Arga.
Suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di ruang tunggu, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan dari temannya, "Bima, masuk." "Ga, gue dengar lo mau jadi donor ginjal buat anak orang yang lo bahkan gak kenal." Suara Bima terdengar kaget bercampur marah. Arga terdiam sejenak. "Iya, Bim. Kenapa? Lo gila? Itu operasi besar, Ga. Risiko lo bisa sakit seumur hidup, bahkan bisa kehilangan nyawa. Dan itu buat orang yang bukan keluarga lo. Lo pikir hidup lo nggak berharga?" Arga menghela napas berat. "Justru karena hidup gue sederhana, Bim. Gue nggak punya apa-apa. Kalau ginjal gue bisa bikin anak itu hidup, kenapa enggak? Mungkin itu alasan kenapa gue masih dikasih hidup sampai sekarang." Di seberang sana, Bima terdiam lama. Suaranya kemudian melembut. "Lo beneran udah mikirin ini matang-matang?" Arga menatap kosong ke lantai. "Seumur hidup gue nggak pernah punya kesempatan untuk benar-benar berarti buat orang lain. Ini mungkin satu-satunya kesempatan gue." Bima tidak menjawab lagi. Hanya suara napas berat yang terdengar. Beberapa hari kemudian, hasil akhir tes keluar. Dokter mengumumkan bahwa ginjal Arga cocok untuk Rafa. Operasi bisa dijadwalkan lusa. "Kami akan mempersiapkan semua," kata dokter. Maya langsung menangis haru. Ia memeluk Arga erat-erat, kali ini tanpa ragu. "Mas, terima kasih. Terima kasih. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas ini." Arga hanya tersenyum, meski dalam hatinya mulai muncul ketakutan kecil. Operasi besar bukan hal sepele, tapi ia sudah memutuskan. Tidak ada jalan kembali. Dan malam sebelum operasi, ia berdiri di balkon rumah sakit, menatap langit penuh bintang. "Kalau ini takdirku, aku siap," bisiknya. Rumah sakit besar itu seperti tidak pernah tidur. Malam hari sekalipun, lorong-lorongnya tetap ramai oleh perawat, dokter, keluarga pasien, dan aroma obat yang menusuk hidung. Namun di balik keramaian itu, ada ruang-ruang sunyi yang menyimpan rasa takut dan doa-doa lirih. Arga duduk sendirian di bangku panjang dekat ruang rawat Rafa. Malam ini, ia akan dipindahkan ke ruang khusus untuk donor. Operasi transplantasi dijadwalkan besok pagi. Ia menatap kedua tangannya. Telapak tangan yang kasar, penuh bekas kapalan karena bekerja di toko buku, mengangkat kardus-kardus berat, menata rak. Tangan itu kini akan berperan dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menyusun buku. Menyerahkan sebagian tubuhnya agar seorang anak bisa terus hidup. Suara langkah kaki pelan terdengar. Maya mendekat dengan wajah lelah, tapi matanya tetap berbinar oleh rasa syukur. Ia membawa 2 gelas kopi instan dari mesin otomatis di lantai bawah. "Mas Arga," katanya sambil menyodorkan secangkir. Arga tersenyum tipis dan menerimanya. "Terima kasih, Bu." Mereka duduk berdampingan. Hening beberapa saat. "Mas," suara Maya bergetar. "Saya nggak tahu lagi harus bilang apa. Seumur hidup saya, nggak pernah bertemu orang seperti Mas. Kalau bukan karena Mas, Rafa mungkin..." Suaranya tercekat. Arga menunduk, meniup kopi yang masih panas. "Bu, jangan terus-terusan bilang terima kasih. Kalau saya bisa bantu, itu sudah cukup. Saya malah yang merasa, mungkin ini jalan Tuhan kasih arti dalam hidup saya." Maya menoleh, menatap Arga lama. Ada sesuatu di tatapan itu, antara kagum, terharu, dan sedih. "Tapi Mas sadarkan, operasi ini nggak mudah. Ada risiko besar. Kalau sampai terjadi sesuatu, Mas nggak takut?" Arga menghela napas panjang. "Takut, Bu. Saya manusia biasa. Tapi rasa takut itu kalah sama keinginan buat lihat Rafa sehat lagi. Anak sekecil itu, dia masih punya masa depan panjang. Kalau saya bisa jadi alasan dia punya kesempatan itu, ya sudah, saya rela." Air mata Maya menetes tanpa bisa ditahan. Ia cepat-cepat menyekanya dengan punggung tangan. "Mas benar-benar malaikat." Arga hanya tersenyum samar, menatap jauh ke arah jendela rumah sakit yang memperlihatkan lampu kota berkelip. Keesokan harinya, suasana tegang menyelimuti. Pagi buta, tim medis mulai bersiap.
Arga diminta pindah ke ruang persiapan operasi. Ia berganti pakaian pasien, baju hijau longgar dengan topi penutup kepala sekali pakai. Saat ia keluar dari kamar ganti, Maya sudah menunggu di luar. Wajahnya pucat, jelas sekali ia dilanda ketakutan. "Mas," panggilnya lirih. Arga tersenyum menenangkan. "Bu, tenang saja. Saya baik-baik saja." Maya mendekat, lalu tiba-tiba menggenggam tangan Arga erat-erat. Kalau terjadi apa-apa sama Mas, saya nggak akan bisa maafin diri saya sendiri." Arga menatapnya lembut. "Bu, jangan ngomong gitu. Semua akan baik-baik saja. Percaya? Ya." Air mata Maya kembali jatuh. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi selain memeluk Arga singkat. Seolah itu cara terakhirnya menyalurkan rasa terima kasih dan doa. Dari ujung lorong, seorang perawat memanggil, "Mas Arga, waktunya masuk ruang operasi." Arga mengangguk. Ia menoleh sekali lagi ke arah Maya. "Tolong doakan saya, Bu." Maya mengangguk cepat, suaranya nyaris tak terdengar. "Pasti." Di dalam ruang operasi, suasana terasa sangat berbeda. Lampu-lampu besar menggantung di atas meja operasi, cahaya putihnya menyilaukan. Beberapa dokter dan perawat sibuk menyiapkan peralatan. Suara instrumen logam beradu pelan membuat dada Arga berdebar. Ia diminta berbaring di meja operasi. Perawat memasang infus di lengannya. Seorang dokter anestesi mendekat, menatapnya ramah. "Mas Arga, sebentar lagi kami akan beri obat bius. Tidur saja, ya." Begitu bangun, semua sudah selesai. Arga menelan ludah, mencoba mengatur napas. "Dok, pastikan Rafa selamat." "Ya." Dokter itu tersenyum. "Kami akan lakukan yang terbaik." Jarum suntik masuk, cairan dingin merambat di lengan. Pandangan Arga mulai kabur. Suara-suara di sekitarnya terdengar jauh. Dalam detik-detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia sempat berbisik lirih, "Rafa, bertahanlah." Lalu semuanya gelap. Di ruang tunggu operasi, Maya menunggu dengan hati yang seolah diremas. Waktu berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa seperti jam. Ia mondar-mandir, tak mampu duduk tenang. Beberapa kerabat pasien lain menatapnya dengan iba. Tapi ia tak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu, anaknya dan Arga, dua orang yang kini berjuang bersamaan di balik pintu ruang operasi itu. Sesekali ia melirik jam dinding. Operasi sudah berjalan 2 jam. Lalu 3 jam. Lalu 4 jam. Perasaan takut mulai mencekik. "Ya Tuhan, lindungi mereka. Jangan biarkan pengorbanan Mas Arga sia-sia." Doa Maya berulang-ulang. Akhirnya, setelah lebih dari 5 jam, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius, lalu tersenyum tipis. "Ibu Maya?" Maya berlari kecil. "Iya, Dok. Bagaimana anak saya? Bagaimana Mas Arga?" Dokter menepuk bahunya lembut. "Operasi berjalan lancar. Ginjal Mas Arga berhasil ditransplantasikan ke Rafa. Sekarang tinggal masa pemulihan. Mereka berdua dalam kondisi stabil." Maya terisak keras, jatuh berlutut sambil menutup wajah. "Terima kasih, Tuhan, terima kasih." Beberapa jam kemudian, Arga siuman di ruang perawatan. Tubuhnya lemah, rasa sakit menusuk di perut bagian samping, tapi ia masih bisa bernapas lega. Hal pertama yang ia tanyakan begitu membuka mata adalah, "Rafa, gimana?" Perawat tersenyum. "Adik Rafa stabil, Mas. Operasi berhasil." Arga menutup mata, menitikkan air mata syukur. "Alhamdulillah." Tak lama kemudian, Maya masuk dengan wajah penuh haru. Ia langsung mendekat ke ranjang Arga, menggenggam tangannya erat. "Mas, anak saya selamat, semua karena Mas." Suaranya bergetar. Arga tersenyum lemah. "Bu, jangan bilang karena saya. Itu karena doa ibu juga. Saya cuma alat Tuhan." Maya menangis lagi, tapi kali ini tangis bahagia. Ia tidak melepaskan genggaman tangannya sedikit pun, seolah takut kehilangan. Hari-hari berikutnya adalah masa pemulihan. Arga masih terbaring di ruang rawat,
dengan infus dan selang oksigen kecil. Luka bekas operasi membuatnya sulit bergerak, tapi setiap kali rasa sakit datang, ia hanya mengingat wajah Rafa. Dan benar saja, beberapa hari pasca operasi, kondisi Rafa berangsur membaik. Warna kulitnya yang dulu pucat mulai kembali, napasnya lebih teratur, senyumnya muncul lagi. Suatu sore, Maya masuk ke ruang rawat Arga sambil menggandeng Rafa yang sudah bisa berjalan pelan. "Mas Arga," seru Rafa dengan suara riang meski masih pelan. Arga terkejut, lalu tersenyum lebar. "Rafa, kamu udah bisa jalan." Bocah itu mengangguk semangat. "Ya, semua gara-gara Om. Om kasih ginjal buat Rafa. Rafa sekarang bisa hidup lagi." Arga terharu, matanya berkaca-kaca. Rafa kemudian memeluknya, meski tubuhnya masih kecil dan rapuh. "Terima kasih, Om. Rafa janji nggak akan sia-siain pengorbanan Om." Arga membalas pelukan itu dengan hati penuh rasa hangat. Luka di tubuhnya terasa sepele dibandingkan kebahagiaan yang terpancar dari bocah itu. Dari sisi pintu, Maya berdiri, menyaksikan pemandangan itu dengan air mata haru. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah melupakan kebaikan seorang pria asing bernama Arga, yang rela mengorbankan tubuhnya demi menyelamatkan nyawa anaknya. Namun, jauh di dalam hati Arga, mulai muncul pertanyaan lain. Setelah semua ini selesai, apa yang akan terjadi pada dirinya? Apakah ia akan kembali ke kehidupan lamanya yang sepi dan hampa? Atau takdir sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar? Minggu-minggu setelah operasi transplantasi menjadi masa penuh campuran rasa sakit dan kebahagiaan. Di satu sisi, Arga masih harus menjalani pemulihan. Luka operasi di sisi perutnya sering terasa nyeri bila ia bergerak terlalu cepat. Tubuhnya lemah, mudah lelah, dan setiap hari ia harus diperiksa tekanan darah serta fungsi ginjalnya yang tersisa. Namun, di sisi lain, melihat perkembangan kesehatan Rafa membuat semua rasa sakit itu seolah tidak berarti. Rafa yang dulunya pucat, kurus, dan hanya bisa terbaring dengan alat bantu pernapasan, kini mulai menunjukkan perubahan luar biasa. Wajahnya berangsur segar, matanya berbinar, bahkan bisa bercanda kecil dengan Arga yang berbaring di kamar sebelah. Setiap sore, Maya selalu menemani keduanya. Kadang ia datang membawa buah-buahan, kadang hanya sekadar bercerita untuk menghibur. Bagi Arga, momen-momen sederhana itu justru terasa begitu berharga. Suatu sore yang tenang, matahari masuk melalui jendela rumah sakit, menyinari ranjang Arga. Ia sedang duduk bersandar sambil membaca buku. Maya datang, kali ini membawa sebuah termos kecil berisi sup hangat. "Mas Arga, saya masak sup sendiri. Buat tambah tenaga," katanya sambil tersenyum lembut. Arga menoleh, sedikit terkejut. "Wah, repot-repot, Bu." "Enggak repot, Mas. Saya justru senang bisa ngasih sesuatu. Soalnya Mas sudah kasih terlalu banyak buat saya dan Rafa," jawab Maya, lalu menuangkan sup ke mangkuk. Aroma kaldu ayam memenuhi ruangan. Arga memandanginya sejenak sebelum menerima mangkuk itu. Saat ia menyeruput perlahan, rasa hangat menyebar ke seluruh tubuh. "Enak sekali, Bu. Sudah lama saya nggak makan masakan rumah." "Terima kasih," ucap Arga tulus. Maya tersenyum, tapi matanya sedikit berkaca. "Kalau boleh jujur, sejak suami saya meninggal, saya nggak pernah masak untuk orang lain. Cuma buat Rafa. Rasanya, hari ini saya kayak masak buat keluarga lagi." Ucapan itu membuat dada Arga terasa hangat. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sementara itu, Rafa makin lengket dengan Arga. Bocah itu sering memaksa ibunya membawanya ke kamar Arga hanya untuk ngobrol atau menggambar bersama. Suatu kali, Rafa duduk di kursi kecil di samping ranjang Arga sambil menggambar dengan krayon. Setelah selesai, ia menunjukkan kertasnya. "Om Arga, lihat, ini gambar kita bertiga, Om, Mama, sama Rafa. Kita lagi jalan-jalan di taman," katanya dengan mata berbinar. Arga melihat gambar sederhana itu, 3 orang berdiri berdampingan dengan senyum lebar, di bawah matahari besar yang cerah.
Ia terharu. Bagus sekali, Rafa. Om senang sekali, kata Arga sambil mengusap kepala bocah itu. Maya yang melihat dari dekat hanya bisa menunduk, menahan air mata. Dalam hatinya, ia sadar Rafa mulai melihat Arga sebagai sosok ayah, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup mereka. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa minggu setelah operasi, ketika kondisi Arga sudah cukup membaik dan ia bersiap untuk keluar dari rumah sakit, tiba-tiba datang seorang pria paruh baya dengan wajah tegas. Ia mengenakan jas rapi, tatapannya penuh curiga. "Mas Arga?" tanyanya. Arga mengangguk, bingung. "Ya, saya. Bapak siapa?" Pria itu memperkenalkan diri. "Saya adalah kakak dari almarhum suami Maya. Nama saya Suryana. Saya datang karena mendengar kabar tentang donor organ ini." Maya yang saat itu sedang duduk di dekat jendela terperanjat. "Mas Suryana, kenapa baru datang sekarang?" Suryana menatap Maya tajam, lalu mengalihkan pandangannya ke Arga. "Saya ingin tahu, apa sebenarnya maksud dari semua ini?" Seorang asing tiba-tiba datang, lalu rela menyerahkan ginjalnya untuk Rafa? Ada apa di baliknya? Apa kamu mengharapkan imbalan? Suasana ruangan mendadak tegang. Arga terdiam, tidak menyangka akan dituduh seperti itu. Maya segera berdiri. "Mas, jangan bicara seenaknya." Mas Arga ikhlas bantu, tanpa minta apa-apa. Kalau bukan karena dia, Rafa mungkin sudah. Suaranya tercekat, lalu ia menunduk. Namun, Suryana tidak bergeming. Zaman sekarang, tidak ada yang gratis. Saya khawatir Mas Arga punya maksud lain. Jangan-jangan dia hanya ingin memanfaatkan adik ipar saya yang lagi terpuruk. Ucapan itu menusuk hati Arga dalam-dalam. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Suryana dengan tenang. "Pak, saya tidak butuh imbalan apapun. Saya hanya ingin Rafa hidup. Itu saja. Kalau Bapak tidak percaya, silakan tanya dokter, mereka tahu semua prosesnya. Saya tidak pernah minta apapun dari Bu Maya." Suryana tetap curiga, tapi kali ini ia memilih diam. Setelah beberapa saat, ia hanya berkata, "Baiklah, tapi saya akan tetap mengawasi. Jangan sampai ada yang aneh." Ia lalu pergi meninggalkan ruangan, meninggalkan ketegangan yang belum reda. Maya menoleh pada Arga, wajahnya penuh rasa bersalah. "Mas, maafkan kakak ipar saya. Dia memang keras kepala, tapi sebenarnya peduli. Dia cuma takut saya dimanfaatkan." Arga tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti. Dunia ini memang penuh kecurigaan. Tapi saya tenang, karena saya tahu niat saya bersih." Maya menunduk, hatinya kian bergetar. Ia mulai menyadari bahwa rasa hormat dan terima kasihnya pada Arga berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari setelah keluar dari rumah sakit, kehidupan Arga berubah drastis. Maya mengundangnya untuk sementara tinggal di rumah kontrakannya, agar lebih mudah memantau kondisi pasca operasi. Awalnya Arga ragu, tapi Maya bersikeras. "Anggap saja Mas keluarga. Lagi pula, Rafa pasti senang kalau ada Om Arga di rumah," bujuknya. Akhirnya Arga menerima. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan kehangatan rumah yang sesungguhnya. Pagi hari, ia membantu mengantar Rafa kontrol ke rumah sakit. Siang, ia menemani Rafa belajar atau bermain. Malam, mereka bertiga makan bersama, meski hanya dengan lauk sederhana. Bagi Arga, momen itu lebih berharga daripada apapun. Namun, konflik baru muncul ketika kesehatannya mulai menurun. Beberapa kali ia merasakan nyeri hebat di perut kiri, di area bekas operasi. Tubuhnya juga mudah sekali lelah, bahkan untuk berjalan sebentar saja ia sudah terengah. Suatu malam, saat Maya sedang membereskan piring, Arga tiba-tiba pingsan di ruang tamu. "Mas Arga!" jerit Maya panik. Rafa menangis ketakutan, berlari mendekat. "Om Arga kenapa? Ma." Maya segera memanggil tetangga untuk membantu, lalu membawa Arga kembali ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tubuh Arga mengalami komplikasi ringan akibat adaptasi ginjal tunggal.
Dokter menyarankan agar ia beristirahat total dan tidak terlalu banyak melakukan aktivitas berat. Kabar itu membuat Maya semakin merasa bersalah. Di ruang perawatan, ia duduk di samping ranjang Arga dengan wajah penuh rasa bersalah. "Mas, semua ini salah saya. Kalau saja Mas nggak nekat donor buat Rafa, Mas nggak akan menderita begini." Arga yang masih lemah menoleh pelan. Ia tersenyum tipis. "Bu, jangan pernah bilang begitu. Saya tidak menyesal sedikit pun. Luka ini, rasa sakit ini, semua sepadan dengan senyum Rafa." Air mata Maya jatuh lagi. Ia menggenggam tangan Arga erat-erat. Dalam hati, ia bersumpah akan menjaga lelaki ini dengan segenap hidupnya. Namun, jauh di lubuk hati, Arga tahu bahwa pengorbanannya belum selesai. Hidup dengan satu ginjal berarti ia harus berhati-hati seumur hidup. Dan pertanyaan terbesar mulai muncul di kepalanya. Apakah setelah semua ini, ia akan tetap dianggap sekadar orang asing yang pernah membantu? Atau takdir sedang menuntunnya menuju keluarga baru yang sebenarnya? Pagi itu, matahari bersinar lembut di langit Jakarta. Di balik jendela besar kamar rawat, cahaya keemasan masuk menembus tirai tipis, menciptakan nuansa hangat. Namun suasana hati di dalam ruangan itu jauh dari kata tenang. Arga duduk di tepi ranjang, menatap keluar dengan pandangan kosong. Di meja sampingnya tergeletak hasil pemeriksaan terakhir yang menunjukkan kecocokan sempurna antara ginjalnya dengan tubuh Rafa. Dokter sudah memastikan, operasi transplantasi bisa dilakukan besok. Semua prosedur sudah disiapkan. Tinggal menunggu tanda tangan persetujuan. Sementara itu, di ruangan lain, Rani duduk termenung dengan wajah pucat. Tangannya tak henti bergetar memegang surat persetujuan operasi. Dokter menjelaskan, meski tingkat keberhasilan cukup tinggi, tetap ada risiko besar, terutama bagi pendonor. Kehilangan satu ginjal memang tidak otomatis membuat seseorang cacat, tetapi jika kondisi kesehatan pendonor tidak stabil di masa depan, hidupnya bisa terancam. Rani tahu, keputusan Arga ini bukan hal sepele. Seorang pemuda asing yang baru dikenalnya beberapa hari lalu rela mempertaruhkan tubuhnya sendiri demi menyelamatkan anaknya. Rasa syukur, haru, dan juga rasa bersalah bercampur jadi satu dalam dadanya. Arga tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang rumah sakit, menatap langit malam yang terlihat dari jendela. Hatinya penuh dengan rasa gelisah, tapi juga keyakinan. Rani masuk perlahan. Ia membawa secangkir teh hangat. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Arga menoleh, lalu tersenyum samar. "Nggak bisa. Besok kan hari besar." Rani meletakkan teh itu di meja. Matanya berkaca-kaca. "Arga, aku nggak tahu harus bilang apa. Kamu sadarkan, kalau kamu bisa sakit seumur hidup karena ini, kamu bahkan belum menikah, belum punya anak, dan sekarang kamu mau mengorbankan tubuhmu buat anakku?" Arga menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. "Rani, aku nggak tahu gimana caranya jelasin. Sejak pertama kali lihat Rafa, aku merasa dia harus hidup. Dia masih punya masa depan panjang, masih bisa bikin kamu bahagia. Sedangkan aku cuma orang biasa, hidupku nggak ada yang spesial. Kalau Tuhan kasih aku kesempatan untuk bikin hidup seseorang berubah, kenapa harus aku tolak?" Air mata Rani menetes. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri. "Kamu orang paling gila sekaligus paling mulia yang pernah aku temui." Arga terkekeh kecil. "Aku lebih suka disebut orang nekat, sih." Mereka berdua terdiam sejenak, hanya suara detak jam yang terdengar. Rani akhirnya mendekat, menggenggam tangan Arga. "Kalau sesuatu terjadi padamu, aku nggak akan pernah maafin diriku sendiri." Arga menatapnya dalam-dalam. "Aku akan baik-baik saja. Percaya sama aku." Malam itu, keduanya berdoa dalam hati masing-masing. Rani memohon agar Tuhan melindungi Arga, sementara Arga hanya berharap agar Rafa diberi kesempatan kedua untuk hidup. Keesokan paginya, suasana rumah sakit penuh ketegangan. Tim dokter bedah sudah bersiap. Rafa dibaringkan di ranjang operasi terpisah, sementara Arga juga dipersiapkan. Rani berdiri di depan pintu ruang operasi,
Wajahnya pucat dan penuh air mata. Ia bergantian mencium kening Rafa dan menatap Arga dengan mata bergetar. "Arga?" Suaranya bergetar. Arga tersenyum. "Jangan khawatir. Aku bakal balik dengan gaya kayak pahlawan film." Rani menutup mulutnya, menahan tangis. Terima kasih." Arga hanya mengangguk sebelum akhirnya didorong masuk ke ruang operasi. Lampu operasi menyala terang. Suasana hening, hanya terdengar suara alat-alat medis. Tim dokter mulai bekerja. Jantung Arga berdegup kencang saat jarum suntik anestesi masuk ke tubuhnya. Kesadarannya perlahan menghilang, namun sebelum gelap menelannya, ia sempat berbisik dalam hati. "Raf, hiduplah. Hidup lebih lama dari aku. Buat ibumu bahagia." Waktu terasa berjalan sangat lambat bagi Rani. Ia mondar-mandir di ruang tunggu, kedua tangannya saling menggenggam erat hingga kukunya menekan kulit. Setiap kali pintu ruang operasi terbuka, ia menoleh dengan harapan ada kabar baik. Jam demi jam berlalu. Hingga akhirnya, menjelang sore, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah penuh kelelahan namun tersenyum. Operasi berjalan lancar. Ginjal yang ditransplantasi berhasil diterima tubuh Rafael. Sekarang tinggal masa pemulihan. Untuk pendonor, kondisinya stabil. Dia butuh istirahat total beberapa hari ke depan. Air mata Rani langsung tumpah. Ia menjatuhkan diri berlutut, menangis sambil berulang kali mengucap syukur. "Terima kasih. Tuhan, terima kasih." Beberapa hari setelah operasi, Rafa mulai pulih. Warna wajahnya lebih segar, napasnya tidak lagi tersengal-sengal. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, bocah itu bisa tersenyum tanpa rasa sakit. "Bu, aku nggak sakit lagi," katanya dengan mata berbinar. Rani menangis sambil memeluk anaknya erat. "Iya, Nak, kamu sehat sekarang, berkat Mas Arga." Sementara itu, di kamar sebelah, Arga terbaring lemah. Tubuhnya masih terasa sakit, namun senyum kecil tak pernah lepas dari wajahnya setiap kali ia mendengar suara tawa Rafa di kamar sebelah. Rani sering datang membawakannya makanan dan buah. Setiap kali, ia selalu menangis saat melihat kondisi Arga. Namun Arga selalu mengangkat tangannya, seakan berkata, "Jangan menangis, aku baik-baik saja." Hari demi hari berlalu. Luka operasi Arga perlahan membaik, meski tubuhnya terasa lebih cepat lelah. Rafa semakin pulih, hingga akhirnya diperbolehkan pulang. Hari kepulangan Rafa menjadi momen yang penuh emosi. Rani dan Rafa datang ke kamar Arga untuk berpamitan. Rafa membawa boneka kecil yang selalu menemaninya di rumah sakit. "Mas Arga?" Rafa menatapnya dengan mata polos. "Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi terima kasih. Karena Mas, aku masih bisa hidup." Arga mengusap kepala bocah itu dengan lembut. "Yang penting sekarang kamu sehat. Janji sama aku, kamu harus jadi anak yang kuat, pinter, dan bikin ibumu bahagia." Rafa mengangguk mantap. "Aku janji." Rani menatap Arga lama. Air mata kembali mengalir. Aku nggak akan pernah bisa balas kebaikanmu, Arga. Tapi seumur hidupku, aku berutang nyawa anakku padamu." Arga tersenyum, meski matanya ikut basah. "Nggak perlu dibalas. Cukup lihat Rafa tumbuh besar. Itu udah jadi hadiah paling besar buat aku." Mereka berpelukan lama sebelum akhirnya Rani dan Rafa meninggalkan rumah sakit. Arga menatap kepergian mereka dengan perasaan campur aduk. Lega, haru, sekaligus kosong. Bulan-bulan berlalu. Arga kembali ke kehidupannya yang sederhana di toko buku. Tubuhnya tidak sekuat dulu, ia sering merasa cepat lelah. Namun setiap kali merasa lemah, ia teringat senyum Rafa, dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Suatu sore, saat Arga sedang menyusun buku di rak, seorang anak kecil berlari masuk. "Mas Arga ah?" Suara ceria itu menggema. Arga menoleh, matanya langsung berbinar. Rafa berlari ke arahnya dengan wajah sehat dan penuh energi. Di belakangnya, Rani berjalan sambil tersenyum hangat. Arga jongkok, membuka tangannya lebar. Rafa langsung memeluknya erat. "Aku sehat, Mas. Lihat,
Aku bisa lari lagi. Arga tertawa sambil menahan air mata. Bagus. Itu artinya janji kamu harus ditepati. Rani menghampiri, membawa sebuah bingkisan. Ini, cuma sedikit tanda terima kasih. Aku tahu nggak akan pernah sebanding dengan pengorbananmu. Tapi aku harap, mulai hari ini, jangan anggap dirimu sendirian lagi. Anggap kami keluarga barumu. Arga terdiam. Hatinya hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa punya tempat, punya orang yang menantinya. Dan disitulah, kisah pengorbanan seorang pemuda sederhana berakhir, sekaligus sebuah awal baru dimulai. Bukan akhir yang tragis, melainkan akhir yang penuh harapan. Sebab dari satu ginjal yang ia relakan, lahirlah ikatan yang akan bertahan seumur hidup. Selesai.